Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riksi Ferdiansa dari 12 IPA 3 ingin mempresentasikan tentang dampak perkembangan teknologi transportasi. Definisi teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Tujuan teknologi transportasi. Tujuan dari teknologi transportasi adalah untuk mempermudah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sesuai tujuan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Keunggulan dan kelemahan transportasi darat. Keunggulan: 1. Dapat digunakan untuk kebutuhan transportasi jarak dekat. 2. Biaya relatif murah. 3. Pelayanan yang diberikan cepat. 4. Barang-barang yang diangkut relatif aman, khususnya radius jarak kurang 500 km. 5. Jumlah muatan orang relatif sedikit dibandingkan dengan transportasi air. 6. Umumnya sampai langsung ke tempat tujuan. 7. Fleksibel dalam mengubah rute apabila terjadi hambatan di rute tertentu. 8. Kecepatan relatif tinggi. 9. Cocok untuk pengangkutan barang karena kemungkinan untuk mengangkut berbagai ukuran barang. Kelemahan: 1. Biaya transportasi untuk jarak dekat terhitung relatif mahal. 2. Biaya pemeliharaan relatif tinggi. 3. Sering terjadi penundaan jadwal keberangkatan. 4. Memungkinkan terkendala macet, khususnya untuk transportasi di jalan raya, sehingga efektivitas waktu berkurang. Keunggulan dan kelemahan transportasi air. Keunggulan: 1. Biaya transportasi relatif murah. 2. Memungkinkan menggunakan rute mana saja untuk mencapai daerah tujuan. 3. Polusi yang dihasilkan rendah. 4. Cocok untuk jumlah muatan orang banyak. 5. Cocok untuk perjalanan jarak jauh. Kelemahan: 1. Tidak cocok untuk barang-barang yang tidak tahan lama karena waktu tempuhnya umumnya lama. 2. Biayanya pembuatan dan pemeliharaan kanal transportasi laut mahal. 3. Tidak cocok untuk jarak dekat. Keunggulan dan kelemahan transportasi udara. Keunggulan: 1. Efektivitas waktu tinggi karena mampu menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. 2. Cocok untuk membawa barang-barang penting dan barang-barang tidak tahan lama. 3. Memungkinkan gerak yang bebas. Kelemahan: 1. Biaya operasional dan pemeliharaan relatif mahal. 2. Perlu sarana landasan mendarat luas untuk pesawat yang berukuran besar. 3. Suara keras. 4. Sangat tergantung cuaca. 5. Sulit menjangkau daerah yang tidak memiliki bandara. 6. Beresiko mudah terganggu oleh partikel-partikel tersuspensi di udara. Perkembangan teknologi transportasi. Prinsip dasar perkembangan teknologi transportasi adalah usaha peningkatan kinerja pergerakan penumpang dan barang dengan mengacu pada indikator jenis dan karakteristik teknologi transportasi. Dalam hal ini, tingkat pelayanan dan operasi sistem serta kompleksitas permasalahannya yang tercermin dalam tingkatan keterbatasan kapasitas angkut, jarak tempuh, dan kecepatan pergerakan serta kenyamanannya. Dalam perkembangannya, selain untuk mengatasi keterbatasan tersebut, suatu teknologi transportasi dituntut pula untuk dikembangkan sedemikian, sehingga biaya transport yang dibutuhkan semakin rendah. Untuk itu, perkembangan teknologi transportasi membutuhkan dukungan dari beberapa jenis teknologi lain, seperti elektronika, mesin, metal, informatika, serta energi. Dari sini diharapkan terjadi peningkatan kinerja teknologi transportasi yang dapat dilihat dari hubungan antar biaya pengangkut per ton kilometer dengan produktivitas teknologi transportasi per hari. Gambaran perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama, transportasi darat. Manusia mengawali pemindahan barang dengan menggunakan tangan dan punggungnya. Akibat keterbatasan kapasitas angkut dan jarak tempuh, manusia mulai memanfaatkan hewan, kuda, keledai, unta, dan lain-lain, sehingga produktivitas jarak tempuh serta kecepatan perpindahan mulai meningkat.
Dengan teknologi sederhana dikembangkan teknologi roda, dan selanjutnya dihasilkan berbagai ukuran dan tipe kereta, kuda, atau pedati. Sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif, metal, elektronik, dan informatika, manusia berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk menciptakan berbagai jenis dan ukuran kendaraan bermotor, serta lokomotif yang kesemuanya cukup berhasil menjawab tuntutan akan kapasitas angkut, jarak tempuh, kecepatan pergerakan, bahkan kenyamanan dan keselamatan. Yang kedua, transportasi air. Sebelum mampu memanfaatkan tenaga angin, maka rakit dan sampan merupakan pilihan utama untuk angkutan penumpang dan barang. Dengan didukung perkembangan teknologi otomotif, mekanik, metal, dan elektronika, manusia akhirnya setahap demi setahap mulai berhasil mengatasi keterbatasan kapasitas angkut, penumpang dan barang, jarak tempuh, dan kecepatan pergerakan dengan menciptakan perahu bermotor, kapal laut dalam berbagai jenis fungsi dan ukuran. Teknologi propulsi juga berkembang dari dayung, kipas, hingga turbin. 3. Transportasi udara. Seperti moda yang lain, transportasi udara juga berkembang. Pemanfaatan burung merpati untuk sarana transportasi informasi memiliki keterbatasan daya angkut. Perkembangan teknologi yang ada sudah dapat menciptakan pesawat terbang, helikopter, hidrofoil, dan sejenis-jenisnya. Angkutan udara lainnya, bukti kerja keras manusia dalam rangka melawan keterbatasan angkutan udara, sehingga sekarang transportasi udara mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang lebih banyak dengan aman, cepat, nyaman, ke tempat-tempat yang jauh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.